Bayangkan, kamu dipaksa menikah bukan karena cinta, tapi demi menyelamatkan nyawa ibumu. Dan pria yang harus kamu nikahi adalah duda kaya yang sama sekali tak kamu kenal. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng, karena kisah ini sangat menyentuh hati. Cerita yang bisa membuka mata kita semua. Namaku Sinta, gadis 22 tahun dari kota Malang. Tak pernah menyangka hidup bisa berbelok secepat kilat. Demi menebus biaya rumah sakit ibu yang terbaring kritis, aku harus menerima lamaran seorang duda kaya bernama Pak Bagas, pemilik biro travel umrah terbesar di kota kami. Aiha. Saat ini aku masih mahasiswa tingkat akhir di Universitas Negeri Malang. Sejak ayah pergi 5 tahun lalu, akulah tulang punggung keluarga. Hidupku pas-pasan, gaji hanya cukup untuk makan dan bayar kos saja. Sampai suatu siang terik, telepon dari rumah sakit mengguncang dadaku. Ibu pingsan di pasar dan kini terbaring lemah di instalasi gawat darurat. Dokter mengatakan ginjalnya rusak berat, harus cuci darah rutin lalu operasi. Biayanya puluhan bahkan ratusan juta rupiah. BPJS tak menutup semua, tabunganku tak seberapa. Malam-malam ku tempuh dengan air mata memikirkan satu hal, bagaimana menyelamatkan ibu. Di koridor rumah sakit yang dingin ketika harapanku nyaris habis, datanglah Pak Bagas, pria berusia akhir 30-an, berdasi rapi, mengaku teman lama ayah. Suaranya tenang tapi tegas. Ia menawarkan sesuatu yang terdengar mustahil. Menikahlah denganku, Sinta. Sebagai gantinya, semua biaya pengobatan ibumu kutanggung tanpa batas. Dunia seolah beku, antara ingin tertawa karena terasa seperti sinetron murahan. Aku ingin menangis karena aku tak punya pilihan lain. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Di kamar kos sempit itu, air mataku membasahi bantal. Harga diriku berperang dengan cinta pada ibu. Keesokan paginya jemari bergetar menulis pesan ke nomor Pak Bagas. Saya bersedia. Tolong jangan biarkan saya menyesal. Sejak detik itu hidupku berubah total. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku bahkan belum sempat mengabarkan banyak hal pada teman-temanku. Acara digelar sederhana, tapi dengan nuansa mewah yang terasa asing bagiku. Akad kingkai. Di sebuah rumah besar bergaya Eropa di kawasan elit kota Malang, aku mengenakan kebaya putih hasil pinjaman dari bridal milik kerabat jauh. Jantungku berdetak kencang saat melihat Pak Bagas berdiri di sana. Ia mengenakan jas hitam elegan, tampak 10 tahun lebih tua dariku. Walaupun tak bisa disangkal, ia memang pria yang berwibawa. Wajahnya tenang, matanya sulit ditebak. Tak ada senyum hangat atau sorot bahagia seperti pengantin pada umumnya. Aku pun hanya bisa menunduk. Dalam hati, aku terus bertanya, apa aku telah menjual diriku? Apa ini akan berakhir baik? Setelah ijab kabul selesai, aku telah resmi menjadi istri sah seorang duda kaya raya. Tapi tak ada pelukan hangat, tak ada perjalanan bulan madu. Hari pertama pernikahan kami diisi dengan keheningan dan canggung yang menyesakkan. Ya lemi kakom biku khaypo kakuan kaum mama. Ia menyiapkan kamar sendiri untukku, lengkap dengan fasilitas seperti di hotel bintang 5, tapi terasa begitu dingin. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil tak henti memandangi langit-langit kamar. Rasa asing meliputi hatiku. Apa ini rumahku sekarang, bisikku dalam hati. Tapi ketika ingat bahwa ibu sudah menjalani cuci darah tanpa harus mengkhawatirkan biaya sedikit pun, aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Sinta, kamu harus kuat. Hari demi hari berlalu. Kami tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing. Pak Bagas jarang pulang tepat waktu. Jikapun pulang, ia langsung masuk ke ruang kerjanya dan menghabiskan waktu di sana. Tak banyak percakapan, kadang hanya sapaan singkat saat makan malam atau sekadar ucapan selamat tidur tanpa tatapan mata. Namun ada satu hal yang selalu dilakukannya. Ia selalu memastikan semua kebutuhanku dan keluargaku terpenuhi. Adikku kini bisa sekolah tanpa beban biaya. Ibu pun mulai membaik, tapi hatiku masih kosong. Hubungan kami hanya sekadar hitam di atas putih, tanpa rasa, tanpa pelukan, apalagi cinta.
Suatu malam aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Suara detak jam terdengar lebih keras dari biasanya. Aku duduk di depannya dan berkata pelan, "Pak Bagas, boleh aku tanya satu hal? Kenapa memilih aku? Dari sekian banyak perempuan, kenapa harus aku?" Ia terdiam sejenak lalu menjawab, "Karena aku tahu kamu perempuan yang kuat dan karena aku punya hutang pada ayahmu. Hutang besar." Aku tertegun. Kalimat itu menggantung di udara, menimbulkan rasa penasaran yang tak bisa kutahan. Beberapa pekan setelah akad, aku mulai berani membereskan perpustakaan pribadi Pak Bagas. Mus, di sela-sela tumpukan map aku menemukan laci kecil terkunci. Rasa ingin tahuku mengalahkan takut. Kuncinya ternyata masih terselip di lubang. Di dalam laci tersebut tersimpan sepucuk surat bertinta pudar, entah dari siapa. Juga sebuah foto seorang perempuan berhijab yang tersenyum bersama anak gadis kecil berdiri di samping Pak Bagas yang jauh lebih muda. Di baris pertama surat itu tertulis, "Bagas, jika kau membaca ini berarti aku sudah tiada. Tolong jangan hidup dalam penyesalan. Temukan seseorang yang mampu menyembuhkan lukamu." Jantungku berdegup tak keruan. Apakah aku dipilih hanya karena wajahku mirip mendiang istrinya, atau sekadar pengisi ruang kosongnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menempel bagai bayangan. Malamnya ketika ia akhirnya tiba di rumah, aku duduk bersamanya di ruang keluarga yang sepi. Suaraku bergetar, "Mas Bagas, kenapa memilih menikahiku?" Ia terdiam lama, kelopak matanya basah. "Awalnya memang karena kau mengingatkanku pada dia," bisiknya. "Tapi sekarang aku jatuh cinta pada dirimu yang sebenarnya." Kata-kata itu menerpa hatiku seperti ombak besar, antara lega, bingung, dan tersentuh sekaligus. Belum sempat aku menjawab, ponsel Pak Bagas berdering nyaring. Panggilan dari rumah sakit, kondisi ibu tiba-tiba kritis. Kami bergegas ke ruang rawat. Ibu terbaring pucat, selang infus masih menancap. Tanganku menggenggam tangannya yang dingin. Di hadapan kami, dokter menjelaskan ginjal ibu menolak proses cuci darah terakhir. Air mataku jatuh tanpa suara. Ibu menatap Pak Bagas dan berbisik pelan, "Nak, jaga Sinta, hati." Dia tampak kuat, tapi hatinya rapuh. Tak lama kemudian ibu pergi menyisakan keheningan tanpa penderitaan. Dadaku serasa runtuh. Dunia seketika kosong. Pak Bagas memelukku erat. Untuk pertama kalinya, aku tidak menolak. Hari-hari berkabung berlalu seperti kabut. Aku sering terbangun di malam sunyi, tetapi selalu menemukan Pak Bagas duduk di kursi dekat ranjangku. Hanya untuk memastikan aku tidak sendiri. Ia bukan sekadar suami. Atas kertas, ia menjadi atap ketika hujan kenangan mengguyur. Bahkan tanpa diminta, ia mengurus segala administrasi rumah sakit dan pemakaman. Ketulusannya perlahan menambal robek di hatiku. Rumah megah itu yang awalnya terasa asing, pelan-pelan berubah menjadi tempatku pulang. Dan anehnya, semua rasa nyaman ini datang bukan karena kemewahan, melainkan karena hadirnya dia di setiap detikku. Meski demikian, ada ruang kosong yang masih belum kami sentuh, yaitu keintiman. Yang cimomkadas mau bisa. Kami makan malam bersama, tertawa kecil. Namun ketika lampu kamar padam, ia tetap tidur di ruang kerjanya, seakan memberi waktu agar lukaku segera sembuh sendiri. Setiap kali aku memandangi punggungnya yang menjauh, ada percik tanya, sampai kapan hati ini bersembunyi? Akan tetapi malam itu belum waktunya terjawab. Malam itu hujan turun deras sekali, disertai angin kencang yang membuat pohon-pohon di halaman rumah bergoyang liar. Aku berdiri di balkon lantai 2, memeluk tubuh sendiri, mencoba menenangkan gelombang rasa yang tak karuan. Kilat menyambar langit malang, dan untuk pertama kalinya aku merasa takut. Bukan karena petir, tapi karena perasaan yang selama ini kutahan mulai menyeruak tanpa bisa kubendung. Tiba-tiba pintu balkon terbuka. Pak Bagas berdiri di sana, mengenakan sweter hangat dan tatapan penuh tanya. Ia melangkah pelan, lalu berdiri di sampingku. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Aku menoleh, tersenyum kaku. "Aku hanya terlalu banyak yang kupikirkan." Dia menatap langit lalu berkata, "Aku pun begitu." Lalu tanpa peringatan, ia menatapku dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, "Boleh aku memelukmu, Sinta? Bukan sebagai suami, tapi sebagai pria yang tulus ingin melindungimu." Aku tak menjawab,
Tapi langkahku mendekat perlahan hingga tubuhku bersandar di dadanya yang hangat. Tangannya merangkul lembut dan malam itu untuk pertama kalinya kami tak hanya saling memahami, tapi saling membuka luka dan mengizinkan cinta menyusup masuk pelan-pelan. Sejak hari itu hubungan kami berubah. Bukan lagi hanya interaksi formal, tapi menjadi lebih hangat. Pak Bagas mulai sering mengajakku sarapan di teras, berjalan sore menyusuri taman kecil di halaman belakang. Bahkan suatu malam membacakan puisi karya Chairil Anwar di ruang tamu. Tom, kamu tahu, katanya, dulu aku tak percaya cinta kedua itu nyata. Tapi kamu membuktikan bahwa hati bisa pulih bahkan saat sudah hancur berkali-kali. Aku hanya tersenyum, dalam hati aku tahu. Bukan hanya dia yang sembuh, aku pun demikian. Keberadaannya adalah penopang yang tak pernah kuminta tapi justru kubutuhkan. Namun hidup memang tak pernah bisa ditebak. Saat kami mulai saling mencintai dan merasa tenang, seseorang dari masa lalu Pak Bagas datang membawa badai. Seorang wanita bernama Mira, mantan rekan bisnis sekaligus cinta lamanya, yang tiba-tiba muncul dan mengklaim bahwa ia memiliki hak atas separuh harta Pak Bagas dan bahkan hak atas hatinya. Kehadiran Mira bukan hanya mengguncang hubungan kami, tapi juga membuka rahasia yang selama ini Pak Bagas sembunyikan rapat-rapat. Aku menatap wanita itu dari balik pintu ruang tamu. Penampilannya elegan, riasannya tipis tapi mencolok, dan cara ia memandangku membuat hatiku dingin seperti es. Kau pasti Sinta, katanya sambil tersenyum datar. Kukira, kamu masih gadis polos, tapi rupanya kamu cukup cerdas untuk menikahi Bagas ya. Aku tak menjawab. Bagas berdiri di sampingku, wajahnya tegang. Mira, jangan mulai dengan drama, katanya, nada suaranya lebih rendah dari biasanya. Tapi Mira tertawa kecil. Drama, justru aku datang membawa kenyataan. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dan meletakkannya di meja. Ini bukti kerjasama kita dulu. Kamu ingat, setengah dari bisnis travel umrah yang kamu punya sekarang adalah hasil kerja keras kita berdua. Dan kamu janji kalau kamu menikah lagi, kamu akan mengembalikan hakku. Aku terperangah. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta masa lalu. Ini soal harta, janji, dan dendam. Pak Bagas menjelaskan semuanya padaku malam itu. Dulu, sebelum bisnisnya sukses, Mira adalah investor sekaligus kekasihnya. Tapi hubungan mereka berakhir saat Mira ketahuan menyelewengkan dana klien. Ia menghilang ke luar negeri sebelum bisa diproses hukum. Namun sekarang, ia kembali. Bukan hanya dengan berkas, tapi dengan sebuah ancaman. Ancaman yang bisa menghancurkan reputasi Pak Bagas seketika. Kenapa kamu tak pernah cerita soal dia? Tanyaku lirih, ia menunduk. Karena aku takut kehilangan kamu Sinta. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku sekarang, bukan karena siapa aku dulu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat kami. Mira terus menekan, mengirim surat dari pengacara, menyebar rumor di kalangan jamaah travel, bahkan mendatangi rumah sambil membawa wartawan. Aku jadi sasaran empuk. Aku dianggap sebagai perempuan penggoda, penikmat harta warisan, bahkan dipanggil istri boneka oleh media. Oh, aku lelah, sangat lelah. Tapi di tengah semua itu, Pak Bagas berdiri teguh. Ia mencabut semua akses Mira dari perusahaan, menghadapi pengacaranya di meja mediasi, dan yang paling menyentuh, ia berdiri di depan wartawan dan berkata lantang, "Istri saya bukan boneka, ia penopang saya dan saya mencintainya." Tangisku pecah malam itu, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dilindungi secara utuh. Namun ujian belum selesai. Di saat kami mulai menang atas tekanan dari luar, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih besar mengintai dari dalam tubuhku sendiri. Awalnya aku mengira hanya kelelahan biasa, mual di pagi hari, tubuh lemas dan sesak yang muncul saat naik tangga. Tapi ketika pingsan saat sedang membantu staf travel menyiapkan berkas jamaah, semua orang panik. Pak Bagas langsung membawaku ke rumah sakit, tak peduli pada klien atau rapat penting yang harus dibatalkan hari itu. Beberapa jam kemudian dokter memanggil kami masuk ke ruangannya. Tangannya memegang hasil laboratorium dan wajahnya serius. "Bu Sinta," katanya pelan, "hasil tes menunjukkan bahwa Anda hamil." Tapi aku mematung. Bahagia dan takut datang bersamaan. Tapi ada kondisi yang harus diawasi ketat.
detak jantung Anda lemah dan anemia Anda cukup parah. Ini kehamilan berisiko tinggi. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Aku melihat Pak Bagas, wajahnya pucat, tapi ia menggenggam tanganku erat. Kita akan hadapi ini bersama, katanya pelan. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang dalam. Sejak hari itu, hidupku berubah drastis. Aku tak lagi diizinkan terlalu banyak bergerak. Semua pekerjaan rumah tangga diambil alih ART. Pak Bagas bahkan menyewa perawat pribadi dan memindahkan kamar kami ke lantai bawah agar aku tak perlu menaiki tangga. No more kesma. Di sisi lain, Anissa kini beranjak remaja dan sangat pengertian. Ia sering menginap di rumah, menyuapi aku makan, membacakan buku, dan memijat kakiku saat kram menyerang di malam hari. Dalam sakit, aku merasakan cinta tumbuh lebih lebat dari sebelumnya. Aku akan menjadi ibu, namun takdir kembali bermain. Saat usia kandungan memasuki 7 bulan, aku mengalami pendarahan hebat. Tengah malam, ambulans melaju membelah jalanan kota Malang. Aku hanya ingat suara tangis Pak Bagas memanggil-manggil namaku sebelum semuanya gelap. Saat sadar, aku sudah terbaring di ruang ICU. Di sampingku, Pak Bagas menggenggam tanganku erat. Matanya sembab. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Anak kita lahir, sayang, laki-laki. Tapi kamu hampir pergi bersamanya." Aku tak bisa menahan air mata. Ada rasa syukur yang begitu dalam. Meskipun tubuhku terasa lemah dan luka operasi masih nyeri, aku merasa lengkap, bahagia. Beberapa hari kemudian, saat aku bisa duduk dan menyusui, Pak Bagas duduk di sampingku, memelukku dari belakang. "Kamu tahu, Sinta," bisiknya, "kamu datang bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi kamu datang untuk menyembuhkan banyak hal tanpa kamu sadari." Aku tak berkata apa-apa, tapi di dadaku, hati yang dulu rapuh kini benar-benar pulih, utuh. 3 bulan setelah kelahiran putra kami, yang kami beri nama Rayyan, rumah kami tak lagi sunyi. Tangis bayi di malam hari menjadi musik terindah. Bau minyak telon, tawa kecil Rayyan, dan tatapan kagum Pak Bagas setiap kali menggendongnya. Semuanya membuat luka masa lalu terasa begitu jauh. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menyuapi Rayyan bubur lembut di beranda rumah, bel pintu berbunyi. Arti kami membuka pintu lalu berkata lirih, "Bu, ya ada tamu," katanya. Dia kakaknya almarhum ibu. Aku menoleh cepat. Aku tak pernah tahu bahwa ibu masih memiliki saudara. Dengan langkah pelan aku keluar dan melihat seorang wanita paruh baya berdiri sambil membawa bingkisan kain batik. Wajahnya lembut, matanya langsung berkaca-kaca saat melihatku. "Sinta ya?" tanyanya. "Aku Mbak Rukmini, kakak kandung ibumu. Kami dulu terpisah karena masalah keluarga. Dan aku baru tahu kabar ibumu setelah semuanya terlambat. Tapi aku di sini bukan untuk membawa masa lalu. Aku di sini karena ingin mengenal keponakan yang begitu kuat." Kami saling berpelukan, tangis pun pecah. Saat itulah aku menyadari hidup memang penuh kejutan. Tapi selalu ada ruang untuk rekonsiliasi, untuk keluarga yang saling menemukan kembali. Bahkan setelah sekian lama terpisah, hari itu Pak Bagas menggelar syukuran kecil. Bukan pesta mewah, hanya doa bersama, nasi tumpeng, dan suasana hangat. Teman-teman travel, tetangga, dan beberapa anak yatim diundang. Di hadapan mereka semua, Pak Bagas menggenggam tanganku dan berkata lantang, "Saya berutang banyak pada istri saya. Ia bukan hanya ibu dari anak saya, tetapi guru kehidupan yang sesungguhnya."